Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, buat sehat ya. Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu sehat, ya Baik, kan? sehat Bu ya. Ini sudah pendampingan ke-6 ya Bu ya. Ini adalah pendampingan terakhir. Mudah-mudahan ini banyak manfaat yang akan kita peroleh dari pendampingan ini. Bu Hadi, langsung aja ya Bu ya. Ya, Kita P6 ini temanya adalah refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Nah, untuk fokus pendampingan kita kali ini nanti kita akan diskusi tentang persiapan panen hasil belajar. Jadi nggak terasa Ibu ya, nanti kita di Loka 7 sudah panen karya. ya, panen hasil belajar yang Loka 6 nanti ya Bu, kita persiapkan. Kemudian fokus yang kedua, Ibu nanti pengumpulan survei umpan balik dan refleksi dari survei tentang kompetensi guru penggerak ya Bu ya. Sudah ada ya Bu ya, yang untuk teman, murid, sama kepala sekolah dan juga diri sendiri ya Bu ya. Baik, yang fokus yang ketiga, refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Kemudian kita diskusikan juga dampak pada diri guru dan juga murid yang terjadi. Kemudian juga nanti penilaian aset. Kemarin sudah diskusi Bu tentang pemetaan aset. Alhamdulillah sudah. Oke, nanti kita akan diskusikan ya Bu ya. Jangan lupa untuk PI ini penilaiannya adalah refleksi CGP dan juga dokumentasi aset secara kolaboratif. Ini ada penilaiannya. Oke Ibu, di bagian awal pendampingan kita akan coba refleksi hasil survei feedback 360 derajat ya. Ibu sudah ya? Ya, nanti dikumpulkan ya Bu ya. Nanti kita coba analisis dulu berdasarkan hasil feedback 360 derajat. Nanti coba tolong ceritakan ya Bu ya, kira-kira hasilnya itu yang masih kurang atau perlu diperbaiki. Hasil feedback ya dari dekan sejawat, kemudian murid dan juga kepala sekolah. Mungkin bisa Bu Hadi ceritakan. Yang dari yang anak-anak dulu ya, boleh. Yang dari anak-anak, karena ini saya ngambilnya random Bu, nggak semua anak-anak yang saya ajar, jadi 5 ya Bu ya? Perwakilan 5 ya? Perwakilannya 5 dari semuanya ini yang sudah beda-beda kelas berarti ya? Iya, beda-beda kelas. Saya ambil, pokoknya seketemunya, yang mana ada ketemu saya ambil. Gitu. Jadi yang masih ada yang kurang itu mungkin mengatur emosi gitu. Saya masih lemah di situ. Jadi itu berdasarkan siswa ya? Iya, berdasarkan siswa. Jadi katanya saya gampang baperan. Masih suka gampang baperan. Jadi bahasanya kalau yang di bagian menunjukkan kematangan emosional dan spiritual saya udah gitu. Jadi ada rasa masih emosinya masih ada gitu. Belum bisa yang harus always senyum terus sama anak-anak. Tapi kalau orang mah sudah ada yang 4 gitu. Di sini sih mereka rata-rata jadinya 3. Gitu. Jadi masih ada yang kurang. Sebenarnya bagus ya. Cuman masih mungkin ada yang mengartikannya berbeda. Saya marahin gitu. Terus kalau untuk rekan sejawat sejauh ini justru sudah mulai meningkat Bu. Jadi kalau untuk yang kurang, yang poinnya 3 itu masih berpartisipasi dalam organisasi atau pembinaan sekolah atau pembinaan sekolah itu. Itu dari rekan sejawat ya, partisipasi gitu. dalam kepemimpinan sekolah. Jadi kayaknya mungkin saya belum keseluruhan untuk mempraktikkan ke teman-teman sejawat. Jadi apa yang saya dapat ilmu ini hanya saya baru perorangan, gitu, belum keseluruhan gitu. Yang ini sih saya bacanya karena dia bagian kurikulum ya, jadi saya lihatnya bagian kurikulum ya. Kalau yang lain sih sudah, cuman saya tergelitik kalau yang mungkin kalau saya anggap sudah paling dituakan di sekolah ya, saya langsung buka nih. Kira-kira apa penilaian beliau kepada saya gitu. Oh, maka kurikulum ya? Bagian maka kurikulum yang menilai saya langsung. Jadi katanya kemudian belum Hardi belum bisa mengajak seluruhnya gitu, baru sebagian. Guru ya? Iya, rekan sejawat. Kurikulum biasanya fokusnya ke situ karena itu memang kesiswaan ya. Iya betul, jadi itu. Dan kalau dari pas sekolah alhamdulillah sudah mendapat nilai positif, sudah hampir 4 semuanya. Yang untuk nilai yang 3-nya mungkin pas sekolahnya belum sempat kali ya Bu, jadi belum bisa melihat praktik mengajar saya di kelas. Emang belum supervisi? Kalau supervisi saya bukan dengan kepala sekolah, tapi dengan yang yang tim penilainya langsung ya, supervisornya langsung.
menurut kepala sekolah apa yang perlu diperbaiki? Yang kurang praktek mengajarnya maksudnya gimana? Oh, tidak ada kok, kayaknya sudah 4 semua, yang itu aja yang kayaknya belum pernah melihat Belum pernah melihat saja. praktik mengajarnya itu. Mungkin hanya sepintas atau gimana, saya juga kurang paham sih, saya belum bertanya. Bu Ardi nggak ngajak gitu ya ceritanya ya? Kalau ngajak sudah ngomong. sudah. Waktu yang feedback yang sebelumnya Oh, iya. kita kan apa yang kurang saya belum pernah mengajak, di situ kasih poinnya 2 gitu kan. Sekarang dari situ saya langsung ibu mohon maaf, saya langsung minta maaf. Besok kalau saya ngajar tolong dilihat. Gitu. tapi sampai sekarang belum ya. Ya mungkin kesempatannya belum ada. Tapi sudah diwakilkan Iya. penilai Iya, sama sudah, saja sih. iya. Oke. Baik Bu, itu dari siswa, dari teman dan juga dari kepala sekolah ya Bu Iya. ya. Nah menurut Bu Hadi sendiri bagaimana? Ya kalau saya jadi dari penilaian anak justru saya menilainya ada benarnya sih. Kadang memang saya emosi seseorang itu kan terkadang masih stabil ya Bu, belum bisa stabil banget gitu. Apakah yang membawa masalah dari luar ke dalam kelas itu yang kadang saya masih kontrol, karena kebetulan kan saya diberi beban tambahan nih, misalnya habis ngurusin masalah anak tawuran terus masuk ke kelas gitu, langsung kepalanya masih ke dalam itu. Jadi teknik stop dalam diri saya masih belum bisa berhasil, karena memang ketika masuk anak ini yang ikut tawuran gitu, dia langsung kebayang-bayang, aduh ini lagi yang bikin ulah lagi di kelas gitu kan, ini lagi anak ini lagi, ini bikin gregetan gitu kan. Itu gimana yang caranya yang bisa, masih belum ini masih yang, tapi sudah kadang sambil istighfar, ya ini anak yang harus saya bina, yang benar-benar harus saya ini lagi. Proses ya Bu ya? Ya masih dalam proses. Secara teori sudah tahu ya Bu ya, teknik Iya. stop, bagaimana menghadapi situasi yang memang tidak Emang diinginkan. kita suka ada zamannya masa-masa PMS ya Bu. Emosinya tidak stabil gitu. Betul Ibu. Nah dengan tadi yang Ibu Hadi ceritakan tadi ya, mengatur emosi, kemudian partisipasi kepemimpinan ya di sekolah, kemudian juga belum sempat disupervisi langsung oleh Ibu Kepala Sekolah yang praktek mengajarnya. Rencana Bu Hadi ke depan apa yang akan dilakukan Ibu? Yang pertama yaitu saya akan memperbaiki emosionalnya, melatih untuk menahan emosionalnya, dan ya lebih banyak istighfar lagi deh kalau gitu. Menganggap anak itu ada nilai positifnya terus, itu bisa akan lebih baik lagi ke depannya. Di satu sisi dia suka tawuran ya Bu, tapi pasti ada sisi yang sebenarnya dia anak berprestasi di bidang olahraga, tapi yaitu Bu, mungkin saking aktifnya di olahraga jadi olahraga juga di tawurannya gitu kan. Tinggal diekspor ya Bu ya. Gitu, mungkin nanti saya belum bisa menempatkan dirinya di mana yang tepat gitu. Dia menerapkan ya. Dan yang kedua mungkin saya akan lebih mengajak keseluruhan ya Bu, karena memang kan kemarin sempat belajar dengan Bu Yuni ya, kalau mengajak itu kita kenali dulu dirinya, perlahan individu secara individu ya Bu. Jadi saya sudah menerapkan nih, tapi memang waktunya kan tidak bisa cepat gitu. Dari proses PI yang sebelumnya dengan sekarang ini, saya sudah mulai mendekati dari mata pelajaran ini sudah mulai, tapi memang yang mata pelajaran ini belum tersentuh gitu. Mungkin itu yang penilaian dari kurikulum. Jadi mungkin yang ini belum sampai sekarang masih belum bisa kayak gitu nih gitu ya Bu. Gitu. Jadi dampaknya ke rekan sejawat masih dalam proses. Oke. Kalau untuk kepala sekolah sendiri untuk depan? Kepala sekolah sendiri pesannya cuma satu, yaitu tadi kalau pas bertemu ya suruh tetap semangat, terus jaga kesehatan gitu. Karena memang beberapa hari saya suka tumbang gitu. Cuma itu aja sih. Tapi bisa melihat ya Bu ya, ada peningkatan kompetensi yang terutama 4 kompetensi guru penggerak ya. Penilaian kepala sekolah sudah bagus ya. Hanya tadi aja ya. Belum melihat mungkin karena itu praktek mengajar. Padahal ada banyak praktek mengajar mungkin yang berbeda ya Bu ya. Iya, mungkin hanya selama ini mungkin dapat laporannya saja gitu, dari hasil penilaian dari guru penilai kan. Mungkin beliau pengen lihat langsung, tapi waktunya belum pas, karena memang saya jamnya jam sore gitu. Sedangkan pas kan kalau sore sudah ada di luar lapangan. Nggak apa-apa Bu, terus lanjutkan ya Bu ya, tetap semangat. Iya, tetap semangat. Tetap refleksi, tetap harus kita lakukan. Lanjut ya Bu ya, terima kasih. Kita lanjut kepada perubahan dalam pembelajaran dulu. Nah Bu Hadi, kita sudah sampai 6 bulan ya, kurang lebih ya Bu ya, menjalani program pendidikan guru penggerak.
Nah, menurut Bu Hadi sendiri, perubahan apa yang Bu Hadi rasakan berkaitan dengan kompetensi Ibu sebagai guru? Banyak sekali. Apalagi dalam pengambilan keputusan. Itu yang benar-benar saya ilmunya besar karena memang di mode yang tidak berapa itu pengambilan keputusan apa namanya? Yang bertanggung jawab? Iya, yang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Jadi saya menerapkannya di kelas. Jadi ketika anak ini nggak mengerjakan PR atau gimana, apakah saya tepat nih kalau memberikan hukuman seperti ini, ataukah saya sudah tepat nih memberikan waktu, mengulur waktu, sedangkan yang lain sudah tepat waktu, gitu. Itu kan dilema kita kan dalam diri saya gitu. Tapi melalui beberapa proses itu sudah berjalan dengan baik, gitu. Jadinya benar-benar yang modul ini memberikan inspirasi saya untuk mengambil keputusan supaya saya nggak dilema lagi, gitu. Tetap ada ya Bu ya. Ya banyak sekali sebenarnya hal-hal baru yang saya pelajari kayak untuk budaya positif itu bisa merubah anak-anak untuk sebenarnya kamu loh nak yang dengan kendali bukan ibu gitu. Di situ juga mereka langsung terbuka, oh gitu ya Bu ya, kalau saya nggak mau percuma dong ibu menjelaskan kalau kamu nggak mau gitu kan. Iya ya Bu ya, coba hari ini kamu belajar apa. Ketika saya menerapkan itu anak-anak juga jadinya paham gitu, oh artinya saya ini butuh belajar. Kalau saya sudah ada rasa butuh akan ilmu pendidikan, itu akan cepat masuk dibandingkan saya kayak terima pasrah gitu Bu, terima pelajaran hari ini. Jadi gak akan masuk percuma gitu kalau ya dia nggak ada rasa ikhlas. Seperti yang di perubahan paradigma apa namanya murid dan guru itu kan. Jadi memang harus ada dalam dirinya sendiri gitu untuk berubah itu. Itu kan itu apa namanya pemikiran dari Bu Hadi ya. Kalau untuk murid sendiri itu bagaimana? Maksudnya berdasarkan yang tadi perubahan Ibu Hadi ya sebagai guru kan. Nah, perubahan apa sih yang dialami oleh murid ya? Anak-anak jadi lebih senang nanyain saya untuk segera masuk ke kelas. Gitu. Biasanya kan saya dulu memang cita-citanya kan pengen dirindukan ya Bu. Dari awal ya. Saya masih ingat terus tuh. Bahkan misalnya kalau udah jam kos nih, ada kan guru yang tidak masuk. Udah Bu masuk aja ya Bu, ambil jam ibu itu nggak apa-apa, saya ikhlas. Jadi benar-benar pengen yang 4 jam saya masuk semua di kelas itu gitu. Nah kalau ibunya dibagi 2 gimana? Karena ngejar kelas lain. Iya, jadi kadang kalau memang itu kebetulan saya kosong, saya setuju mau masuk. Tapi kalau misalnya emang itu saya ada di kelas lain, enak aja tuh kan jam saya gitu. Jadi kayak berebutan gitu, karena memang mereka ngerasa nanti ada apa nih, ada apa lagi nih, kemudian mau bawa apa lagi nih di kelas gitu. Penasaran ya Bu ya? Iya, jadi kayak ada penasaran gitu. Mama kan diajarkan di lokal karya ya Bu, selalu membawa hal baru di kelas gitu. Jadi mereka masa penasaran dari belajar apa namanya speaking baru-baru juga mereka senang yang bestie gitu. Itu mereka senang jadi sampai sekarang masuk ya. Tapi ya itu ada negatifnya, jadi manggil saya ibu bestie. Oh gitu. Jadi manggil saya ibu bestie gitu. Ibu kita kan bestie, yuk kita jajan bareng ke kantin. Oke, tapi memang itu tujuan Bu Hadi ya, di awal saya masih ingat Bu Hadi memang ingin menciptakan kelas yang nyaman sehingga ibu dirindukan ya oleh anak, dan itu sudah tercapai ya Bu ya. Mungkin di awal kata Bu Hadi kemarin saya masih ingat ada beberapa tantangannya hanya beberapa orang, semakin kesini harus bertambah lagi ya Bu ya. Kalau bisa semuanya murid itu merindukan Bu Hadi gitu ya. Baik Ibu, kemudian apa saja sih yang membuat Ibu cukup memuaskan dalam secara umum ya Bu perjalanan 6 bulan ini? Bukan hanya murid dan guru aja, tapi secara umum. Yang jelas saya merasa saya ini jadi kayak orang yang baru. Dari yang sebelumnya saya nggak paham apa-apa, dari belajar hal baru ini saya jadi kayak metamorfosis Bu, jadi kupu-kupu gitu. Tadi saya cuma ulet, nyaman geraknya pelan, sekarang bisa terbang kemana-mana gitu Bu. 6 bulan ya Bu, apalagi lama ya Bu metamorfosisnya. Mungkin kalau itu udah jadi kupu-kupu cantik gitu Bu. Itu cukup memuaskan ya Bu ya. Saya merasa senang. Jadi dan itu pun bukan pertamanya kan saya ngerasa diri saya seperti itu, tapi ternyata teman-teman saya ih keren nih, ada ininya nih kayak gini, oh kalau di guru penggerak belajarnya kayak gitu ya, iya kayak gini. Jadi mereka pun merasa kehadiran dari guru penggerak di sekolah itu jadi merasa ada ilmu baru lagi, berdampak gitu. Iya sangat berdampak karena memang sebetulnya kan sebelumnya ada guru penggerak juga kan di sekolah saya gitu.
Ya itu yang beliau ceritakan kepada saya, kalau cuma ada satu kan seperti motor, kita perlu dua supaya jadi mobil. Mungkin kita jadi tronton nanti untuk mengangkut semuanya jadi lebih baik lagi. Jadi pengen bawa yang lain. Iya Ibu, itu pelajaran yang sangat berarti ya buat kita semua ya. Nah kalau menurut Bu Hadi sendiri itu kan memuaskan ya, pasti ada yang cukup menantang ya Bu ya. Nah apa ini selama 6 bulan ini yang cukup menantang buat Bu Hadi? Yang menantang satu, manajemen waktu. Ada rata-rata nih. Iya, karena apa? Saya ngerasa kalau saya punya ilmu membelah diri, Bu, beneran saya pengen dibagi-bagi. Saya mau ngerjain satu, ngerjain guru penggerak, satu nemenin anak-anak. Karena jujur saya ketika saya ngeliat anak-anak yang pengennya dicurhatin gitu kan, memang saya sekarang membuka lebar selain membantu untuk konseling karena saya di bagian siswa juga kan. Jadi memang ingin jadi sahabat siswa juga. Kenapa sih kok kamu seperti itu gitu. Jadi sambil belajar coaching juga sebenarnya sih Bu. Karena kan kemarin saat Loka Karya semakin banyak kita pandai dulu untuk melakukan coaching itu kan semakin banyak jam terbangnya. Nah itu saya mau menerapkan gitu. Jadi ayo yang punya masalah atau ada yang bingung atau gimana caranya cari solusi, temuin Ibu. Jadi kadang ketika saya lagi pengen ngerjain tugas terus gitu, Ibu saya mau cerita. Nah itu yang bingung saya mau yang udah mulukan yang mana. Sedangkan itu adalah tantangan saya sendiri gitu, pengennya ke mereka gitu. Tapi ini juga lebih penting juga gitu. Untuk mencari solusinya bagaimana? Paling saya jadwalkan, buka jadwal coachingnya hari apa pada saat kosongnya. gitu. Jadi nanti ketika jam yang khusus untuk bekerja saya mudah-mudahan ya Bu ya, istiqomah dan semakin banyak siswa yang berdampak dengan perubahan Bu Hadi. Baik Bu Hadi, cukup menarik sekali. Kita balik lagi kepada pemetaan aset ya Bu ya. Kemarin Ibu kita tugaskan ya untuk berdiskusi kepada beberapa aktor untuk pemetaan aset. Sudah dilakukan ya Bu? Sudah. Baik Ibu, silakan diceritakan siapa saja aktor yang terlibat dalam proses pemetaan aset tersebut dan bagaimana Ibu proses menemukannya, mengidentifikasi sumber daya yang ada di situ. Ya, yang pertama tentunya saya harus pada yang paling dituakan di sekolah kan ada kepala sekolah ya. Jadi pertama saya ke kepala sekolah dulu, aktor pertama kepala sekolah, kemudian yang kedua saya bagian satras, tentunya yang paling paham punyanya isi rumah ini gitu kan. Terus yang ketiga rekan-rekan kerja yang memang sudah dituakan, karena memang kan saya guru baru situ, jadi memang tidak begitu paham struktur sekolah itu bagaimana, keadaan sekolah itu bagaimana, atau mungkin ada bagian-bagian tersembunyi yang saya tidak ketahui gitu kan. Itu karena saya melakukannya terpisah ya Bu, jadi tidak yang ada jadwal harus ini. Jadi ketika Ibu ketemu Ibu ini saya langsung ngobrol Bu. Diskusinya nggak bareng-bareng ya? Iya, nggak bersamaan. Jadi karena kan waktu beliau sangat padat ya Bu, jadi ketemu Ibu ini saya langsung ngobrol. Jadi ngobrol-ngobrol santai gitu Bu, tapi memang ada yang beberapa seperti momen ketika memang rapat wakil kepala sekolah itu saya ikut sambil ngobrol, Bu saya mau sambil nanya-nanya tugas nih Bu gitu. Berarti berbarengan di situ ya? Iya, kan sama Ibu Kepsek. Tapi sebelumnya memang saya sudah menanyakan dulu gitu. Nanti kita bahas lagi. Ayo buat lagi enggak gitu. Dan yang terakhir saya dengan warga sekolah dan korlas Bu. Ada korlas di sekolah, koordinator kelas gitu. Tapi nggak semuanya. Kelas itu wakil orang tua ya? Iya, wakil. Di anak ya, siswa ya. Bagaimana Bu prosesnya? Prosesnya berjalan dengan baik, alhamdulillah tidak ada kendala. Kalau untuk jadwal saya cari jadwal yang kira-kira yang lagi senggang, saya langsung menuju ke sana. Saya memang tidak menggunakan jadwal ya Bu, ketika memang ada waktu kesempatan itu yang saya pergunakan. Dalam diskusi tadi beberapa aktor ya, banyak ya yang Ibu libatkan ya. Pasti Ibu ada suatu kendala atau tantangan deh menurut Ibu, ada nggak seperti itu? Kalau tantangannya cuma saya paling yang memetakan dari pendapat beberapa itu yang saya kelompokkan nih, ini kelompoknya korlas tadi yang sudah saya tanyakan, saya jadikan satu. Kemudian dari beberapa wakil kepala sekolah saya jadikan satu dengan rekan sejawat. Terus dengan pas sekolah sendiri kan pas sekolah sendiri aja ya.
jadi menganalisanya ya Bu ya, Iya. dari beberapa diskusi tadi ya. Betul. Tapi sudah ya Sudah, di dalam alhamdulillah. bentuk Dalam notulen bentuk ya. iya notulen ini untuk yang kepala sekolah, yang ini notulen untuk yang rekan sejawat dan wakil, dan yang terakhir untuk yang kelas dan warga sekolah. Ya, berarti Ibu sudah berhasil memetakan aset yang ada di sekolah? Insya Allah sudah. Sudah. Bagaimana perasaan Bu Hadi setelah berhasil ya mengidentifikasi sumber daya sekolah? Pasti berarti dengan diskusi banyak aktor itu pasti ada sesuatu yang didapat ya. Iya, saya diajak keliling-keliling jadi Gitu. kan kebetulan bagian sarpras itu sudah saya bapak saya sendiri gitu ya, karena memang sosoknya seperti ayah saya gitu kan. Jadi ketika Pak saya mau tanya nih gini, terus ayo sini mendingan lihat langsung gitu. Jadi benar-benar diajak. Jadi memang ternyata yang saya kalau berangkat sekolah tuh parkir, ruang guru, ke kelas, kantin, nggak pernah yang menyentuh ke arah yang memang takutnya memang bukan karena saya kesana gitu kan. Jadi memang saya kadang juga waktunya nggak cukup ya Bu. Kalau pun cukup waktunya malam, saya nggak mungkin berani sampai ujung-ujung gitu. Ternyata memang sekolah ini memiliki tanah yang terpisah dari sekolah yang utama gitu, karena terpotong jalan ternyata. Jadi kalau yang ibu kemarin kita pas pulang itu kan ada masjid tuh Bu, seberang masjid itu ada yang dipakai buat parkiran mobil. Sebelah sana lagi nggak terlihat memang. Itu punya SMP 6 ternyata. udah dimanfaatkan untuk warga sekitar untuk parkir mobil, karena memang ketika mau menyatukan itu terpotong jalan. Itu masih dalam proses gimana caranya, apakah mau dibikin flyover masih belum tahu gitu. Jadi untuk saat ini masih dimanfaatkan oleh warga. MOU-nya gimana? Kalau itu saya nggak tanya, karena memang saya hanya tanya itu gimana Pak gitu. Itu tanah SMP 6 gitu. Saya tanah SMP 6, tapi ya itu sebenarnya tanahnya SMP 6 tapi masih belum mau digunakan gimana caranya gitu supaya menyatu gitu. Itu sih masih belum tahu. Berarti ini ada temuan ya istilahnya, Iya. temuan baru, ada beberapa temuan baru yang buat dia awalnya nggak tahu ya, Memang jadi saya pikir tahu. ya memang itu tanah warga gitu ya, ternyata memang itu gitu termasuk SMP 6 juga. Bagaimana menurut Bu Hadi dengan beberapa aset yang sebenarnya ada ya, tapi itu kan belum dimanfaatkan maksimal. Betul. Menurut Bu Hadi sendiri bagaimana? Jadi memang kan kemarin kan dari Sarpas Meja langsung ngomong, kamu kan guru penggerak, ayo bergerak. Itu. Berarti kasih peluang ya? Iya. Tuh ada tanah kosong tuh di belakang gedung. Coba jadi apa? Oh kayak aku tuh kayak dianakin gitu, jadi kayak anak gitu kan. Iya tanah itu Pak, yuk percaya aku lagi gitu. Kan saya tuh bisa karena memang tanah itu tuh ini segini ya Bu ukurannya, di belakang gedung itu ada tanah yang bagus Bu, karena sebelumnya tempat pembuangan sampah katanya dulu itu. Jadi tanahnya subur. Karena saya nggak sengaja, mungkin anak-anak jajan ya, buang sampah itu banyak tumbuh tanaman yang kayak nangka. Itu kan sebenarnya kita nggak tanam dari biji. Artinya tuh tanah itu sangat bagus gitu. Nah sekarang saya udah ngajak sama penjaga sekolah juga, sama yang bagian kebun, nanam itu Bu, kangkung dengan sarpasnya juga. Udah berarti udah hasilnya nyata ya. Iya, jadi memang udah ada bentuk seperti itu gitu. Tapi memang itu kan bentuk aset yang dimanfaatkan dengan baik-baiknya. Terus tanya lagi, Pak kalau sebelah sana bagaimana? Oh kalau sana jangan, karena itu suka buat miramiri katanya buat lewat gitu. Nggak bisa buat dipakai kalau kedatangan kosong. Terus juga sekarang greenhouse itu sudah dipindah yang lebih luas lagi, karena memang mau gimana caranya kita supaya menghasilkan aglonema buat nanti keluar gitu. Keluar kemana? Jadi misalnya nanti ketika ada kegiatan kita kan misalnya memang mau ada festival gitu Bu di akhir tahun, anak-anak ya mana belajar, jadi anak-anak diajarkan untuk menanam tanaman. Nanti ada orang tua yang berminat ikut putri aglonema di sekolah gitu. Ada planning ya? Ada planning gitu. Baik Bu Hadi, waduh menarik banget ya kalau kita bicara aset yang ada di banyak sekolah sekali ya, ternyata. Bu, ya. Ternyata. Pengennya semua dikelola gitu. Mudah-mudahan ya Bu, dengan berkolaborasi aset-aset yang ada di sekolah itu bisa dimanfaatkan ya, karena kita sudah di modul berpikir aset ya Bu ya, bukan kekurangannya tapi aset-aset ada yang banyak. Ada kenapa nggak dipakai? Iya, jangan
ini nggak ada, tapi yang ada harus kita manfaatkan sebaik mungkin ya. Baik Bu, mudah-mudahan program Bu Hadi lebih bermanfaat lagi dan lebih terbuka lagi ya Bu ya. Nah kita bicara tentang persiapan panen hasil belajar. Kalau tadi Bu Hadi merencanakan panen hasil belajarnya siswa, nah sekarang Bu Hadi harus juga persiapan panen hasil belajar selama 6 bulan ini ya Bu ya. Nah, Ibu Hadi pasti sudah paham ya, di dalam Lokakarya 7 nanti kita akan memanen nih hasilnya, tanaman-tanaman yang sudah Ibu buat tanam, kita akan panen bersama-sama. Nah, apa ide Bu Hadi untuk persiapan panen hasil belajar pada Lokakarya 7 nanti? Saya mengambil salah satu visi yang di sekolah sudah ada tapi masih dalam keadaan hibernasi. Saya pernah bahas waktu IP sebelumnya bahwasanya ada unggul dalam iptek. Yang visi kemarin tuh ya? Iya, yang pas Prakasa Bakti itu kan memang saya tergelitik dengan iptek karena memang kita hidup di zaman yang serba teknologi ya Bu, dan anak-anak pun lebih tertarik terhadap teknologi dibandingkan yang seperti ini. Jadi memang karena berkaitan dengan saya yang guru bahasa Indonesia, jadi saya mengangkatnya lebih ke literasi, jadi membaca di mading yang bersifatnya online nantinya di Google Site. Yang masih program komunitas ya, komunitas Kolecer ya? Iya betul, Kolecer bahasa Inggris. Oke, iya Ibu saya ingat banget ya itu waktu prakarsa perubahan ya, waktu mengkomunikasikan dengan kepala sekolah dan warga sekolah ya, itu ide Ibu ya, nanti akan itu adalah program unggulan Ibu ya ceritanya ya. Nah, selain itu apa yang akan Ibu pamerkan nanti pada saat panen hasil belajar? Pasti banyak ya? Mungkin dari hasil aksi nyata saya, kemudian memang belakangan ini kami sempat bergabung di grup penulis dari Kabupaten Bekasi Angkatan 5. Jadi berencana untuk apa sih, memang bukan berencana sih, sudah bentuk buku produknya. Iya, antologi puisi gitu. Jadi bisa dalam bentuk puisi, bisa dalam bentuk cerita. Jadi bentuk bukunya itu ada cerita apa, cerpen atau novel atau apa? Jadi lebih ke kisah bagaimana menjadi seorang guru penggerak. Gitu, menuju ini ya, biografi apa tuh? Bukan ke biografi sih, pengalaman mengapa ingin jadi guru penggerak gitu. Jadi lebih ke kenapa sih mau ikut jadi guru penggerak gitu. Jadi lebih membahas dalam diri kenapa bergabung dan kenapa bisa jadi guru penggerak kayak gitu. Jadi membahas itu. Itu sama dengan yang Bu Dian ya? Iya, sama. Memang karena saya, Bu Dian, Bu Listi itu tergabung dalam guru, tapi sepertinya satu pemikiran ingin menulis menghasilkan karya ya, walaupun kemudian guru BK tapi sepertinya beliau tertarik dengan menulis. Oh iya, kalau Bu Listi sama Bu Adri memang guru Indonesia ya, memang sudah bidangnya ya. Tapi kalau Bu Din saya sedikit tidak menyangka gitu ya, Bu Din suka nulis, iya saya suka bikin puisi gitu. Dan itu diajak siapa nih, Bu Listi atau Bu Adri nih? Kalau diajak sih enggak, kebetulan Bu Din sendiri tuh kadang Berarti coba deh lihat deh, aku nulis puisi kayak gini, bener nggak? Kalau bener nggak, salahnya sih enggak Bu. Itu sebenarnya kan memang apresiasi diri kita terhadap sebuah tulisan gitu. Sudah bagus, sudah keren gitu. Maksudnya sebagai seorang guru bisa mencontohkan anak didik nanti menghasilkan sebuah karya gitu. Ada perubahan dalam dirinya gitu. Guru BK ke jadi penulis kan itu jauh ya Bu ya gitu ibaratnya. Harusnya itu guru bahasa Indonesia gitu. Saya jadinya sebagai guru bahasa Indonesia sedikit malu gitu kok guru BK aja bisa seperti itu, nama saya enggak. Iya gitu. Nama saya enggak gitu. Tapi berarti Bu Hadi dan Bu Listi juga berhasil mengajak ya di sini. Iya, ya. Jadi kompetensi guru penggerak ya, maksudnya di sini kan menggerakkan diri dan orang lain juga, walaupun memang sudah ada arah situ ya pergerakan dari dirinya. Nah, tadi ya Bu ya, program-program Ibu nanti silahkan dipersiapkan aksi nyata. Kayak program yang Kolecer itu bisa ya, boleh. Nanti Ibu, jadi dari sekian banyak aksi nyata itu program yang Ibu unggulkan yang mana? Silahkan dibuat PowerPoint-nya ya. Nanti kemudian juga kita akan ada kelas berbagi ya Bu ya. Nanti dari teman-teman kita tunjuk, nanti kita ngobrol bareng-bareng lah sudah PI 6 ini ya Bu ya. Nanti kita akan berbagi bagaimana nanti untuk persiapan panen karya dengan kita nanti akan tunjuk salah satu atau dua orang yang akan menjadi penyaji. Tetapi untuk setiap individu, jadi itu juga harus siapkan
program-program yang unggulan, kemudian aksi nyata, dan apa yang akan dipamerkan di dalam lokal 7 nanti. Baik Bu hadir, itu yang akan kita lakukan, dan ini nanti sesudah ini saya minta ada satu aktor yang ingat anak ya Bu ya, saya ingin berdiskusi. Walaupun sudah sama Bu Hardi, saya juga pengen istilahnya berdiskusi juga. Coba lo diajak lagi. Iya, biar lebih paham juga ya Bu ya, dari SMP 7 ya Bu. SMP 6 Ibu. Iya 6 ya, Kemudian baru 6 SMP 6 Tambun Selatan ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak ya Bu Hadi, nanti minta tolong kita aja siapkan. Baik, saya siapkan. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.